Polres Sukabumi melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan narkotika dan obat keras terlarang di mana dalam periode pertengahan Agustus hingga pertengahan bulan September. Lebih dari 22 perkara yang kita ungkap terdiri dari 4 berkas perkara terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan 8 berkas perkara tentang penyalahgunaan obat keras terlarang. Kemudian dari perkara-perkara tersebut kita amankan sebanyak 34 tersangka. Di mana dari yang diamankan 34 tersangka itu rinciannya adalah 23 tersangka terkait kasus narkotika dan 11 tersangka obat keras terbatas. Kemudian untuk modus-modus yang dilakukan para pelaku, yaitu para pengedar, masih kita kembangkan di mana mereka mendapatkan suplai dari produsen, masih kita kejar. Demikian AKBP Dr. Andes Samyan Kapolres Sukabumi mengatakan kepada media Selasa tanggal 17 September 2024. Intinya produsen adalah pemain tempel yang janjian tempel terus kemudian ketemu, itu modus-modus yang mereka lakukan. Adapun dari para pelaku ini untuk narkotikanya pasal 111, 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang ancaman setidaknya 4 tahun hingga seumur hidup. Kemudian untuk tersangka pengedaran obat keras terbatas kita kenakan pasal 435 Junto 138 dan 436 Junto 145 dengan ancaman sampai dengan 12 tahun penjara. Salah satunya modus yang menyebarkan obat keras terlarang itu seolah pelaku ini memiliki keahlian farmasi padahal tanpa sertifikasi, tanpa keahlian yang dipersyaratkan. Tentunya ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita, bahkan berbicara jangka panjang. Dari 34 tersangka tersebut diamankan barang bukti berupa 184 gram sabu, 46,3 gram narkotika jenis sinter dan sebanyak 2.101 butir obat keras. Polres Sukabumi tidak akan memberikan ruang bagi pelaku pengedaran jenis obat-obatan terlarang mau narkoba juga narkotika di wilayah hukum Sukabumi ini. Dari Mapolres Sukabumi, reporter nasional Palapa TV Rian Sabta Nurdiansyah SE melaporkan. Media, rekan-rekan dari pers yang sudah hadir pada siang hari ini, Polres Sukabumi melaksanakan konferensi pers terkait dengan pengungkapan penyalahgunaan narkotika dan obat keras terlarang, di mana dalam periode pertengahan Agustus hingga pertengahan bulan September lebih dari 22 perkara yang kita ungkap, yang terdiri 14 perkara terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan 8 perkara terkait dengan penyalahgunaan obat keras terlarang. Kemudian dari perkara tersebut yang kita ungkap, kita amankan 34 tersangka. Dan yang kita amankan tersangka itu, di mana rinciannya adalah 23 tersangka terkait kasus narkotika dan 11 tersangka terkait obat keras terbatas. Kemudian untuk modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu pengedar, yang pada umumnya masih pengedar, kita masih coba kembangkan di mana mereka mendapatkan suplai dari produsen, masih kita kejar. Intinya modusnya adalah main tempel, ya, janjian tempel, terus kemudian ketemu. Itu modus-modus yang mereka lakukan. Adapun dari pelaku ini kita kenakan untuk narkotikanya, ulangi, untuk narkotikanya pasal 114, 112 dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ya, dengan ancaman setidaknya 4 tahun hingga seumur hidup. Kemudian untuk tersangka peredaran obat keras terbatas, kita kenakan pasal 435 Junto 1
138 dan 436 junto 145 dengan ancaman sampai dengan 12 tahun penjara. Bisa terlaksana kalau tanpa ada bantuan dan kerjasama dari masyarakat yang aktif menginformasikan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama bahwasanya narkoba dan obat keras terbatas ini sangat mempengaruhi perkembangan generasi muda, sehingga kita tidak ada kompromi, kita tindak tegas di wilayah hukum Polres Sukabumi. Kemudian dari pengungkapan itu kita amankan barang bukti jenis sabu sebanyak 184 gram, kemudian narkotika jenis sinte sebanyak 46,3 gram dan obat keras terbatas sebanyak 2.101 butir. Kemudian kami menghimbau pada masyarakat untuk senantiasa memonitor situasi lingkungannya bila mana ada kegiatan-kegiatan yang dicurigai, aktivitas membuat, memproduksi, memelihara, mengedarkan dan penyalahgunaan narkotika, segera dilaporkan pada kami untuk kita tindak. Kita sama-sama menjaga generasi muda kita menjadi generasi yang sehat, generasi yang berprestasi, dan generasi yang punya masa depan. Kita tidak kompromi dengan penyalahgunaan narkoba. Demikian. Ada yang mau ditanyakan? Dari pelaku yang diamankan ada beberapa yang memang sudah berulang kali terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Kabarnya dari puluhan yang diamankan ini ada salah satunya yang memiliki modus dia pura-pura menjadi seorang perawat atau dokter. Itu bisa diceritakan detail kronologinya? Jadi untuk yang berpura-pura menjadi perawat atau dokter, tentunya kita kenakan dengan pasal 436 contoh pasal 145, yaitu dia tanpa keahlian menyediakan suatu farmasi yang tidak memenuhi standar yang bersyarat. Ya, dia menyebarkan obat terbatas itu seolah-olah dia memiliki keahlian farmasi, padahal tanpa sertifikasi, tanpa keahlian yang dipersyaratkan. Tentunya ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita, baik jangka pendek bahkan di jangka panjang. Ba 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 ba.